Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya alam itu belajar? Maksudnya, dari evolusi sampai otak kita sendiri, kok bisa ya semuanya berfungsi di dunia yang, ya berantakan ini? Nah, ada satu ide keren banget dari ilmuwan komputer Leslie Valiant yang bisa ngejelasin ini semua. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep dasarnya. Oke, kita mulai dari kutipan seorang jenius, John von Neumann. Dia bilang, kalau orang nggak percaya matematika itu simpel, itu karena mereka nggak sadar betapa rumitnya hidup. Mungkin pas pertama dengar, kedengarannya aneh ya. Matematika kok simpel, tapi maksudnya tuh dalam banget. Coba bandingin deh kekacauan hidup kita sehari-hari. Nah, logika matematika yang jelas dan teratur itu sebenarnya jauh lebih sederhana. Kutipan ini pas banget buat ngebuka pembahasan kita tentang tantangan yang kita hadapi. Nah, ini dia misteri utamanya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya segala sesuatu di dunia ini bisa bertahan, bisa maju, padahal nggak ada buku panduannya? Nggak ada tuh rumus pasti buat milih jalan hidup yang benar atau buat memprediksi masa depan. Tapi nyatanya kita bisa kan? Kita semua bisa bertahan. Pertanyaannya, gimana caranya? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Sebelum kita nemuin jawabannya yang super elegan itu, kita harus benar-benar paham dulu seberapa besar masalahnya. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana cara kita ngadepin kerumitan di dunia yang serba nggak pasti ini. Coba deh pikirin, Netflix itu kan nggak punya rumus ajaib buat tahu persis film apa yang bakal Anda suka. Atau sistem email Anda nggak ada aturan baku yang bisa nangkal semua jenis spam di masa depan. Tapi entah gimana, tebakan mereka seringnya bener kan? Nah, ini contoh sempurna dari dunia yang tanpa teori, di mana nggak ada hukum yang jelas, tapi kita tetap bisa bikin prediksi yang cukup akurat. Jadi, ini poin pentingnya. Kemampuan kita buat ngatasin semua ini, belajar dari sedikit pengalaman terus bisa diterapkan ke banyak hal, itu bukan sulap, bukan sihir. Ini tuh fenomena alam yang mendasar, sama mendasarnya kayak gravitasi. Dan karena ini fenomena alam, ya harusnya ada penjelasan ilmiahnya dong. Penjelasan yang bisa kita pahami lewat kerangka komputasi. Terus apa dong penjelasan komputasinya? Nah, Leslie Valiant punya nama keren buat ini, ekorhythm. Ini gabungan dari kata ekologi dan algoritma. Tapi jangan salah, ini bukan algoritma biasa. Ini algoritmanya alam, mesin yang ngejelasin gimana kita semua belajar dan beradaptasi. Coba kita bedah ya definisinya. Jadi, ekorhythm ini beda banget sama algoritma komputer biasa. Kalau algoritma biasa, pembuatnya udah kasih semua jawabannya dari awal. Nah, kalau ekorhythm, dia justru dirancang buat belajar sendiri. Belajar langsung dari interaksinya sama lingkungan yang nggak jelas dan nggak bisa ditebak. Nah, perbandingan di slide ini benar-benar ngebantu kita paham. Algoritma biasa itu kayak resep kue. Ikutin aja langkah-langkahnya pakai bahan yang udah disiapin, pasti hasilnya benar. Tapi ekorhythm itu lebih kayak koki yang dilempar ke dapur antah-berantah tanpa resep sama sekali. Dia harus belajar masak makanan enak cuma dengan coba-coba bahan yang ada di sana. Jadi tujuannya bukan kesempurnaan, tapi adaptasi dan jadi lebih baik lagi. Oke, jadi gimana sih cara kerja ekorhythm ini? Mesin di baliknya itu apa? Nah, sekarang kita bakal lihat juruannya yang dibangun pakai kerangka kerja yang namanya probably approximately correct. Namanya emang kedengeran agak teknis ya, probably approximately correct. Mungkin kira-kira benar. Tapi tenang, idenya sebenarnya gampang banget dipahami. Ini tuh cara statistik buat ngerti gimana kita bisa dapat pengetahuan yang bisa diandalin meskipun data yang kita punya nggak lengkap. Biar gampang, kita pakai analogi klasik aja. Bayangin ada guci raksasa, isinya jutaan kelereng. Anda kan nggak mungkin ngitung semuanya satu-satu. Ada cuma boleh ambil sampel kecil, misalnya 100 kelereng. Nah, pertanyaannya, sampel sekecil itu emangnya bisa ngasih tahu kita sesuatu yang berguna tentang isi seluruh guci? Jawabannya ternyata bisa banget, dan ini meyakinkan secara matematis. Gini deh, anggap aja ada satu jenis kelereng yang jumlahnya setengah dari isi guci. Peluang Anda ngambil 100 kelereng dan nggak dapat jenis itu sama sekali, itu kayak ngelempar koin 100 kali dan dapat gambar terus-terusan. Peluangnya itu bukan cuma kecil, tapi kecilnya luar biasa. Praktis mustahil. Artinya apa? Artinya dengan sampel yang kecil aja, Anda hampir pasti nggak akan kelewatan pola-pola yang umum. Nah, ini dia jantung dari pembelajaran PAC. Anda itu nggak butuh informasi yang 100% lengkap. Cuma dengan 100 kelereng tadi, Anda udah bisa 97% yakin kalau sampel Anda itu udah mewakili setidaknya 80% dari semua jenis kelereng di dalam guci. Pengetahuan Anda mungkin nggak sempurna-sempurna amat, makanya namanya mungkin kira-kira benar.
Tapi ini jaminan matematis loh bahwa cukup baik itu udah sangat-sangat bisa diandalkan. Di dunia ilmu komputer, masalah itu dikelompokin ke dalam kelas-kelas. Mungkin Anda pernah dengar P dan NP. Nah, yang dilakukan Valian itu nunjukin kalau masalah yang bisa dipelajari atau learnable itu adalah satu kategori fundamental tersendiri. Ini artinya proses belajar itu jadi inti dari apa yang bisa kita pahami dan hitung secara komputasi. Oke, sekarang kita udah punya kerangkanya nih. Yuk kita coba pakai konsep ini buat ngeliat beberapa sistem paling rumit yang kita tahu. Evolusi, kecerdasan buatan, dan bahkan pikiran kita sendiri. Teori Darwin itu kan ngejelasin bahwa seleksi alam itu terjadi. Nah, pembelajaran PIC ini ngebantu kita ngerti gimana secara komputasi itu bisa jalan. Jadi, evolusi itu bukan sekedar perjuangan untuk bertahan hidup yang serba acak. Ini adalah proses belajar statistik yang super lambat. Suatu organisme dianggap fit atau bugar bukan karena satu kejadian hebat, tapi karena keunggulan statistiknya secara total selama ribuan kali interaksi dan lintas generasi. Dan ini berlaku buat kita juga loh. Otak kita itu kerjanya kayak mesin pack. Kita ini secara alami suka bikin kesimpulan cepat dari data yang terbatas. Ini efisien banget, makanya kita bisa cepat ngambil keputusan tanpa harus mikir kelamaan. Tapi, ya ini juga yang bikin kita gampang salah menilai atau gampang ketipu sama hoax. Ini tuh fitur bukan bug dari sistem belajar di otak kita. Kerangka ini juga ngasih kita jawaban yang kuat buat salah satu pertanyaan terbesar di dunia teknologi nih. Kenapa sih bikin AI yang benar-benar pintar itu susah banget? Jawabannya, karena akal sehat itu nggak bisa di-coding, nggak bisa diprogram. Sama kayak kita, AI itu harus belajar dari dunia nyata. Bedanya kita, manusia, nggak mulai dari nol. Bayi yang baru lahir itu udah bawa bekal dari hasil miliaran tahun pembelajaran evolusioner. Nah, AI kan nggak punya modal awal yang luar biasa besar ini. Oke, kita udah jalan cukup jauh nih, dari ngomongin rumitnya dunia nyata sampai ke mesin statistik di balik proses belajar. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Apa yang bisa kita ambil kalau kita mulai ngelihat dunia sebagai kumpulan dari ekoritem? Coba deh lihat perbandungan ini. Evolusi biologis itu ekoritem yang jalannya lambat banget. Belajarnya lewat gen selama jutaan tahun. Tapi, evolusi budaya manusia yang didorong sama ide, bahasa, teknologi, itu adalah ekoritem yang jauh lebih cepat dan lebih kuat. Kita bisa belajar dan beradaptasi dalam satu generasi aja, sesuatu yang butuh ribuan generasi buat alam. Jadi, kesimpulan utamanya begini, belajar itu bukan cuma kegiatan yang kita lakuin di sekolah. Belajar adalah proses komputasi yang paling mendasar, yang jadi motor penggerak segalanya. Dari adaptasi sel paling sederhana sampai kemajuan peradaban kita. Inilah mesin yang menciptakan kerumitan dan kecerdasan di alam semesta. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Di dunia yang isinya ekoritem-ekoritem canggih, di mana kita punya kemampuan buat mempengaruhi cara belajar jutaan orang, pertanyaannya jadi, gimana kita milih apa yang mau kita pelajari, dan yang lebih penting lagi, apa yang mau kita ajarkan? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.